rekomendasi ataupun dikeluarkannya dispensasi nikah dari pengadilan agama. Tetapi banyak keluarga-keluarga yang melakukan nikah anak tanpa dihadiri oleh KUA. Karena itu namanya nikah apa namanya ya, ya bahkan ada Pak, kami juga dapatkan kasus ya ketika kami melakukan kegiatan audit kasus stunting, ada malah anak usia 12 tahun sudah melahirkan. Ini sangat miris dan ada yang 16 tahun menikah, tapi ada juga yang masih kelas SMA kelas 3 itu ya terpaksa putus sekolah bahkan tidak dinikahi melahirkan anak. Jadi ini merupakan faktual ya yang kami dapatkan di lapangan, Pak. Gitu. Artinya komitmen bersama agar mungkin ini kasus seperti ini agar dapat dicegah bersama Bu ya untuk Kabupaten Bol sendiri. Ya, baik. Saya kembali ke Bung Muktiza. Tentunya melihat masih angka yang seperti disampaikan tadi Ibu Wahida masih adanya meskipun terjadi adanya penurunan. Ini juga dari Anda selaku Forum Ketua Genre Kabupaten Bol, ini juga apa yang menjadi hambatan utama dalam memberikan edukasi atau sosialisasi kepada anak muda, khususnya teman-teman Anda yang tergabung dalam PIK ini kan juga artinya harus terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi. Apa yang menjadi hambatan? Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Pak. Mungkin yang menjadi hambatan kami ketika melakukan sosialisasi terhadap nikah dini, karena biasanya gini Pak, kita kan turun bersama dengan beriringan dengan Dinas P2KB P3A. Biasanya kalau kita turun sosialisasi itu membawa mobil KB, membawa bis KB. Nah, habitnya kita anak muda kan biasanya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, Ibu. Seperti itu kan Bapak. Jadi biasanya ketika kita turun, pada saat turun itu langsung disapa, ih mau bawa suntik KB di sekolah ini, mau bawa apa di sekolah ini. Nah, untuk menghilangkan habit-habit seperti itu, makanya kami dari Forum Genre Kabupaten Buol membuat program-program yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan generasi muda saat ini. Mungkin melalui program-program podcast juga, karena kemarin juga ada teman-teman yang sudah live via Instagram Bapak, maupun via Facebook. Bahkan kami punya program itu di genre yang namanya Duta Genre. Jadi Duta Genre itu merupakan salah satu programnya genre yang memilih brand ambassador dari genre itu sendiri. Nah itu dilirik oleh teman-teman remaja sehingga mereka bisa tertarik dengan program genre dan kita bisa menjalankan sosialisasi nikah dini tadi. Baik, baik, baik. Pendengar dan pemirsa live YouTube RRI Bol di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0822 9254 4965. Kami ulangi di 0822 9254 4965. Masih di frekuensi 89 MHz Studio Mini RRI Bol di pagi hari ini dengan topik bagaimana upaya pencegahan terhadap peran generasi berencana cegah nikah dini dan stunting di Kabupaten Bol dari Jalan AB Timumun nomor 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Studio Mini RRI Bol. Ya, saya lanjut ke Ibu Wahida. Tentunya seperti kita ketahui bersama dalam upaya pencegahan nikah dini dan stunting ini perlu adanya pemahaman yang lebih awal lagi dari atau edukasi dari anak muda khususnya usia remaja dan pemahaman terkait dengan berhubungan, kemudian mungkin masalah seks itu juga menjadi harus lebih ditingkatkan. Ini bagaimana juga dengan remaja-remaja untuk di tingkat sekolah, apakah sejauh ini sudah terbangun sehingga anak-anak ini bisa lebih teredukasi lagi sehingga mencegah yang namanya pergaulan bebas sehingga jangan sampai nikah dini. Silakan Bu Wahida. Baik, menjawab apa yang ditanyakan tadi dari OPD kami sendiri khususnya untuk bidang P3A ya. Selama tahun 2024 sudah mengupayakan beberapa strategi ya yang dilakukan baik itu di tingkat sekolah ataupun di tingkat masyarakat, yang antara lain mereka itu melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak di tingkat SMP maupun SMA di 11 kecamatan. Kemudian ada juga pelaksanaan kampanye pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Forum Anak
dan juga forum genre itu sudah pernah dilaksanakan. Kemudian ada sosialisasi pencegahan kekerasan perkawinan anak dan Perbub jam malam. Ini Perbub jam malam sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, namun memang pada secara faktual ini masih belum terlalu optimal dilaksanakan, dan saya pikir ini jika dilaksanakan sampai di level desa untuk pemberlakuan jam malam ini, tentunya masalah-masalah terkait dengan remaja ini akan bisa tertangani ataupun teratasi ya, karena kita ketahui bersama banyak masalah-masalah antara remaja itu terjadi ketika misalnya ada pesta-pesta di desa ya, kemudian ada keramaian-keramaian. Nah, ini kalau tidak betul-betul disikapi oleh pemerintah desa bagaimana pemberlakuan jam malam ini saya pikir pasti akan banyak masalah yang bisa terjadi di keadaan-keadaan malam hari ya, meskipun juga tidak menutup kemungkinan siang hari juga ya ada masalah-masalah terjadi, apalagi di tingkat perkotaan ini ya, kita ada di daerah perkotaan ini ya, siang-siang juga biasanya ketemu jadi kos-kosan, anak-anak sekarang kan banyak yang kos-kosan ya, nah itu. Ya, artinya tentunya menjadi upaya tersendiri dari DP3A bagaimana membangun aturan ini dengan instansi terkait. Iya, artinya secara bersama. Jam malam. Ya, saya ke Bung Muksiza. Tentunya seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa forum genre ini menjadi wadah bagi mereka yang memiliki mungkin permasalahan terhadap permasalahan remaja, apalagi kalau dilihat dari tingkat dari permasalahan dari anak muda itu kan begitu banyak, entah masalah rumah tangga. Nah, ini yang menjadi topik kita di pagi hari, bagaimana mencegah nikah dini. Ini juga sebenarnya hal yang mungkin agak sedikit ya, karena memang kalau kita ketahui bersama mungkin secara naluriah anak muda itu artinya ingin bagaimana mau membangun interaksi dengan pihak laki-laki maupun wanita. Ini juga bagaimana tantangan atau selama ini permasalahan apa yang paling mendominasi di tingkat remaja sehingga mereka bisa menjadikan forum genre ini menjadi wadah yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, silakan. Iya, baik, terima kasih Bapak. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya usia ideal pernikahan itu kan bagi perempuan usia 21 tahun dan bagi laki-laki adalah usia 25 tahun. Nah, kita di Forum Genre Kabupaten Bohol itu mempunyai anggota-anggota yang sudah mengikuti kegiatan di Palu, kegiatan-kegiatan di provinsi, yaitu pelatihan konselor sebaya maupun pelatihan pendidik sebaya. Nah, jadi kami itu Bapak, bagi ada teman-teman yang biasanya curhat terkait dengan masalah percintaannya, nah biasanya itu paling banyak remaja begitu, atau maupun curhat terkait masalah keluarga yang notabene-nya akhirnya ujung-ujungnya melampiaskan hal itu kepada hal-hal yang tidak baik, contohnya miras maupun sebagainya. Nah, biasanya kami mempunyai agen-agen tadi, agen-agen konselor sebaya yang sudah kita sebar juga di pik-pik remaja yang ada di sekolah. Biasanya teman-teman yang bermasalah itu bisa menghubungi teman sebayanya untuk curhat tadi. Karena biasanya kita sebagai remaja itu lebih nyaman curhat sesama kita daripada ke orang tua. Dan nanti untuk alur mekanismenya itu juga sudah diatur bahwa hasil curhatan tadi itu akan dikonsultasikan bersama dengan forum genre maupun guru BP yang ada di sekolahnya Bapak. Nah, hambatan terbesarnya biasanya itu tadi karena karakteristiknya remaja yang ingin tahu sehingga melampiaskan hal-hal yang tidak baik. Jadi kami di Forum Genre Kabupaten Bohol itu punya pendidik sebaya maupun konselor sebaya, di mana teman-teman remaja bisa curhat apapun kepada teman-teman sebayanya. Gitu, Pak. Ya, saya kembali ke Ibu Wahida. Tentunya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bung Ziza, tentunya kalau anak remaja ini kan terkesan dia tidak mau curhat dengan orang tua, artinya lebih menjaga jarak kepada orang tua. Ini juga bagaimana juga komunikasi yang dibangun oleh dinas terkait, mungkin bisa memberikan pemahaman kepada orang tua juga agar anak ini bisa lebih terbuka lagi deh, sehingga permasalahan mereka itu dapat diketahui oleh orang tua. Silakan Bu. Iya, baik. Di kami ini sebenarnya melalui program keluarga sejahtera ya, ada yang namanya kelompok-kelompok kegiatan di tingkat desa, di mana kelompok kegiatan salah satunya adalah Bina Keluarga Remaja. Nah, Bina Keluarga Remaja ini memiliki kader, kemudian yang menjadi sasaran adalah
orang-orang tua yang mempunyai anak remaja. Jadi melalui wadah ini ataupun kelompok kegiatan ini, orang tua tadi akan diberi pemahaman bagaimana menghadapi karakteristik remaja yang bervariasi di dalam rumah itu sendiri, sehingga ada upaya ataupun ada inisiatif dari orang tua untuk melihat jika anaknya sudah mulai aneh-aneh di dalam rumah, ini harus mereka lakukan pendekatan bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara terbuka dengan anaknya ataupun keluarga agar supaya ada keterbukaan begitu untuk keluarga itu sendiri. Baik, Ya. baik. Pendengar dan pemirsa live YouTube RRI Buol dimanapun Anda berada, masih di Dialog Pagi di frekuensi 89 MHz Jalan Abib Timomun nomor 32 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kami masih menunggu atensi Anda di 0822 9254 4965. Anda bisa memberikan pertanyaan, saran, komentar maupun pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Bagaimana program upaya peran generasi berencana dalam mencegah nikah dini dan stunting di pagi hari ini. Bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Nah, tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung di layanan interaktif kami 082292544965. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iya kak macet, berarti itu sama nih, saya juga hamil macet. Yo memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dari kemudian sehat, dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Iya. Kalau begitu gimana macet? Iya sudah macet, Kita dia ke tarik posyandu tempat sudah, sudah langsung ke posyandu sudah. Periksa kehamilan kayaknya. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Nanti kalau dalam 2 sok kawin, saya sudah dapat cewek atau cowok. Ya mau cewek atau cowok nggak masalah. Yang penting nggak stunting mas sayang. Stunting? Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya profil anak nanti nggak mau stunting. Takut Mas sayang, ada yang bikin takut. Apa Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada? Apa mau? Pokoknya orang dua pasti kawin. Informasi dan inspirasi bersatu. Baik pendengar Studio Mini RRI Buol melalui frekuensi 89 MHz dari Jalan AB Timomun nomor 32 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Masih bersama kami di Dialog Pagi edisi hari ini 11 Februari 2025 bersama dengan narasumber kami dari DP 2, DP 3A dan Forum Genre Kabupaten Buol di pagi hari ini. Ya, kita lanjut dialog kita di pagi hari ini. Saya kembali ke Bung Ijat. Tentunya dalam mewadahi generasi muda dalam upaya pencegahan nikah dini dan stunting. Tentunya ini juga erat kaitannya dengan nikah dini dan stunting, artinya pertumbuhan yang terhambat. Nah, ini juga bagaimana dari Forum Genre sendiri melihat risiko-risiko yang dihadapi oleh anak-anak muda yang memang melakukan nikah dini, sehingga jangan sampai ini membina rumah tangga
anak itu tidak sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan generasi berencana. Ini sebenarnya apa sebenarnya hal yang utama dalam proses perencanaan keluarga sendiri? Mungkin bisa disampaikan. Silakan Bung Ijat. Ya baik, terima kasih Bapak terkait dengan itu. Tentunya Forum Genre hadir untuk melaksanakan yang namanya kita bisa melalui 5 masa transisi kehidupan. Nah, salah satunya adalah program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau kemarin kita biasa sebut dengan PKBR. Nah, kalau dari genre itu sendiri, kami juga selain melakukan edukasi, tentunya kita melakukan kajian-kajian terkait dengan masalah kesehatan remaja. Di mana kalau kita melaksanakan yang namanya nikah dini tentu belum siap secara mental maupun secara jiwa. Nah, biasanya kami dari Forum Genre itu sendiri tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu mengedukasi. Tadi kembali lagi selalu mengedukasi teman-teman remaja untuk menghindari resiko-resiko nikah dini tadi itu. Karena nikah dini itu resikonya sangat banyak. Selain berpengaruh pada faktor kesehatan, juga mungkin berpengaruh pada kesiapan mentalnya para remaja. Dan ini tentunya bisa menyebabkan yang namanya stunting, Bapak. Kalau kami dari Genre juga, itu baru-baru selesai melaksanakan atau membuat video edukasi. Membuat video edukasi terkait dengan bahayanya melakukan seks bebas, Bapak. Nah, biasanya bahaya melakukan seks bebas ini pasti ujung-ujungnya berujung kepada nikah dini. Dan kalau sudah berujung kepada nikah dini tidak menutup kemungkinan akan terjadi stunting lagi. Nah, sehingga kami membuat video kemarin, kita kaitkan antara pergaulan remaja yang bebas sampai dengan terjadinya seks bebas hingga terjadi nikah dini dan mungkin akan berimpact kepada stunting tadi. Kita sudah upload videonya, bisa diakses oleh umum, bisa dibuka di YouTube-nya Forum Genre Kabupaten Bol, Bapak. Ya, saya kembali ke Ibu Wahidah. Tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Mukjizat dalam upaya pencegahan nikah dini ini dari awal harusnya lebih diutamakan dalam upaya pencegahan, misalnya dari pergaulan bebas, kemudian seks bebas. Ini juga lebih perlu diperkuat lagi agar mungkin anak-anak ini tidak sampai dengan bergaul bebas dan seks bebas dan menyebabkan nikah dini. Ini bagaimana, Bu Wahidah? Silakan. Baik, bicara tentang stunting, sebenarnya kita harusnya berada di area pencegahan memang. Jadi mulai dari hulu, kita bagaimana mengedukasi terutama anak-anak remaja dalam hal yang tadi seperti disampaikan oleh Bung Ijat ya selaku ketua forum. Ini diawali dengan bergaulan ya. Kita melihat kondisi sekarang ini zaman now ya, bahwa salah satu adalah bagaimana mereka terjebak dengan persoalan media sosial terutama ya. Ada yang terjebak, kemudian ada juga yang secara faktual itu terjadi memang pada kehidupan nyata mereka untuk kadang-kadang menganggap bahwa seks bebas itu merupakan satu hal yang biasa bagi mereka. Akhirnya yang terjadi kalau sudah kejadian kemudian mereka tidak paham bagaimana memprotek diri agar supaya tidak sampai terjerumus ke sana, tentunya masalahnya sangat besar dan dampaknya sangat besar ketika mereka sudah masuk pada kondisi yang suka atau tidak suka harus dinikahkan. Nah, dalam menghadapi ini tentunya mereka harus siap secara fisik maupun mental, karena usia anak-anak itu sendiri yang harusnya mereka masih bergembira dengan teman-teman sebayanya, mereka akan menghadapi suatu kondisi rumah tangga yang penuh dengan permasalahan-permasalahan. Belum lagi dari sisi kesehatan, bagaimana mereka melewati masa kehamilan yang jika tidak betul-betul dikawal dan didampingi akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimulai sejak dari dalam kandungan. Kemudian setelah lahir untuk pola asuhnya mereka tidak mampu untuk merawat anaknya, ini juga akan menyebabkan terjadinya kondisi stunting pada anak-anak mereka. Nah, ini yang kita khawatirkan karena stunting ini merupakan sesuatu kondisi yang bisa menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak cerdas. Karena yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan otak anak itu yang dimulai sejak di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Nah, jika fase ini
tidak betul-betul dikawal dan didampingi, maka kita akan mendapatkan generasi kita yang tidak bisa kita andalkan, tidak bisa diunggulkan. Bagaimana kita akan mencapai yang namanya generasi emas 2045 nanti jika anak-anak kita dari sekarang kita tidak atasi gitu. Mungkin Bu. Iya. Ya, baik. Kita sapa penelpon dulu. Ada penelpon yang masuk. Halo. Ya, nampaknya terputus. Ya, mungkin bisa dihubungi kembali di 0822 9254 4965. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai peran generasi berencana dalam upaya mencegah nikah dini dan stunting di Kabupaten Bool. Di 0822 9254 4965. Kami tunggu atensi Anda di pagi hari ini melalui studio mini RRI Bool. Ya, saya lanjut ke Bung Ijat. Tentunya dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada generasi muda, khususnya anak-anak remaja. Nah, ini remaja itu perlu adanya upaya pengalihan dari kegiatan yang negatif ke yang positif. Ini sebenarnya kegiatan apa yang sebenarnya yang perlu menjadi perhatian khusus dari forum genre ini agar anak-anak atau generasi muda itu lebih memilih kegiatan yang positif daripada terjun di dunia, maksudnya dunia yang tidak sesuai, artinya dunia pergaulan bebas. Silakan Bung. Ya baik, terima kasih Pak. Terkait dengan itu yang tentunya hobinya remaja sekarang, termasuk saya juga masih remaja nih Bapak. Biasanya kita itu selalu pergi ke kafe-kafe untuk nongkrong, untuk ngopi. Nah itu sebenarnya kan habit-habit yang kalau digunakan dalam hal positif itu pasti akan jadi positif juga. Tapi kalau keluarnya untuk balap-balapan liar, untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, nah itu yang menjadi perhatian kami di Forum Genre Kabupaten Bool. Nah kalau kami Genre Kabupaten Bool sendiri itu rencana ke depan program kami untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kami mempunyai program di mana rencananya ada namanya nongkrong bareng genre. Nah di nongkrong bareng genre itu mungkin kami bisa menyelaraskan salah satu program kami ekonomi kreatif, sehingga kami mungkin akan hadir mungkin di Taman Masjid Agung Bapak. Di situ kami melaksanakan sosialisasi atau edukasi terkait dengan program genre, sehingga malam minggunya remaja mungkin bisa lebih bermanfaat lagi bersama kami di genre di taman. Selain dapat vibes nongkrongnya, juga dapat untuk edukasinya. Bahkan ini rencananya kita mau tampil di Car Free Day juga Bapak. Pada pagi hari kita rencana mau tampil di Car Free Day untuk melaksanakan program-program sosialisasi tadi, juga mengembangkan program ekonomi kreatif kami di Forum Genre Kabupaten Bool. Terkait dengan stunting juga kami sudah sempat mengembangkan salah satu program dari Duta Genre tahun 2023 yang mewakili Kabupaten Bool ke tingkat provinsi. Itu atas nama Ariza ya kalau atas nama Ariza itu kemarin membuat salah satu jelibal kelor Bapak. Baik. Pak Ijat, Bung Ijat, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Karto di Tongonin. Oh, Bapak Karto di Tongon. Silakan Pak Karto, silakan. Langsung saja Pak, saya cuma bertanya cara mengatasi remaja yang sudah terlanjur pacaran, sementara umurnya belum sesuai dengan yang kita inginkan ini. Ya itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karto di Tongon. Mungkin langsung bisa dijawab saja. Langsung Bung Ijat. Oh iya siap, baik. Terima kasih kepada Pak Karto ya Pak Karto dari Tongon. Kalau tidak salah pertanyaan tadi bagaimana mengatasi anak remaja yang sudah terlanjur pacaran, kalau tidak salah tadi pertanyaannya. Terkait dengan hal itu Bapak, mungkin dari saya sendiri sebagai Ketua Forum Genre Kabupaten Bool, yang pertama salah satu karakteristiknya remaja itu adalah mulai mengenal cinta Bapak, dengan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Mungkin kalau dari saya terkait dengan itu, remaja yang sudah terlanjur pacaran dan juga terjerumus ke hal-hal yang tidak baik tentunya, atau pacarannya sebenarnya tidak ada pacaran yang bagus sih Bapak. Tapi kalau misalnya pacarannya itu sudah melakukan hal-hal yang di luar batas normanya manusia, saya rasa itu sebagai perannya remaja
Bapak mungkin bisa bicara kepada teman sebayanya, sehingga teman sebayanya nanti yang akan menggali informasi maupun sebagai perantara antara Bapak untuk memberikan edukasi terhadap si anak tersebut mungkin kalau dari saya. Karena biasanya saya saja sebagai remaja kalau ada orang tua kasih tahu biasanya kita dalam hati dongkol ya Pak, biasanya. Nah kalau sesama remaja biasa lebih masuk untuk ceritanya. Maka kalau dari saya kalau memang sudah terlanjur pacaran mungkin bisa diedukasi maupun dibicarakan secara langsung, dikomunikasikan secara langsung. Mungkin kalau bisa fokus saja kepada masa depan, tidak harus dengan pacaran kita bisa raih masa depan itu. Kalau dari saya. Ya, baik. Mungkin saya langsung ke Ibu Wahida mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Karto, mungkin dia memiliki anak remaja ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Karto ya di Tongon. Pertanyaannya Bapak bagaimana mengatasi remaja yang sudah mulai pacarannya, cuman Bapak tidak sampaikan tadi umurnya berapa. Ini merupakan sesuatu gampang-gampang susah untuk kita orang tua ya. Dan ini satu hal yang kadang-kadang kita memiliki sesuatu yang bisa menjadikan beban kita sebagai orang tua. Nah, ini dibutuhkan komunikasi terbuka Bapak ya, kita harus bisa bersama-sama, terutama ibu yang lebih dekat dengan anak ya, bukan bukan saya bilang barangkali seorang ayah itu tidak dekat dengan anak, tapi kadang-kadang anak akan lebih terbuka, akan lebih bisa berbicara dari hati ke hati dengan mamanya. Nah, mamanya ini yang harus lebih melakukan komunikasi secara intens dengan anak, sampaikan apa-apa yang harus dihindari, kemudian kalau bisa tidak usah dulu pacaran. Nah, kemudian bapaknya juga mungkin kalau menurut saya boleh tegas sedikit Pak. Mungkin bisa ketika anak tadi kita fasilitasi misalnya handphone kan, ini merupakan wadah ataupun alat yang menjembatani komunikasi antara si anak dengan temannya atau pacarnya ya. Nah itu yang harus diberi ketegasan, dipegangnya itu harus pakai jam. Kalau perlu ya, kalau perlu ke sekolah tidak boleh bawa HP, kemudian malam itu ada batas dari jam berapa sampai jam berapa. Kita kasih kesempatan dia untuk bisa melihat HP-nya, tapi setelah itu tidak boleh fokus belajar. Ini harus tegas dari bapak ataupun ibu sendiri ya. Kalau kita biarkan dan kita tidak punya ketegasan, yakin saja anak-anak ini berbagai macam cara dia melakukan. Kalau dia sudah jatuh cinta, iya, jadi itu strateginya buta. Jangan sampai buta cintanya. Ya. Ya, saya lanjut ke Bung Ija. Tentunya seperti yang dari disampaikan Ibu Wahida, bagaimana komunikasi antara anak, kemudian orang tua, kemudian juga pemberian fasilitas dari orang tua juga harus dibangun. Nah, ini juga bagaimana komitmen dari mungkin seorang anak muda yang harus mungkin orang tua harus memiliki aturan terkait dengan mungkin penggunaan fasilitas seperti handphone ini. Apakah Bung Ija selaku juga generasi muda apakah punya aturan mungkin dengan keluarga atau beberapa anak agar mungkin bisa hal-hal apa saja yang bisa dikontrol oleh mungkin orang tua? Silakan Bung Ija. Ya baik, terima kasih. Terkait dengan hal itu, kalau di basic keluarga saya Bapak, dari pihak keluarga sendiri tidak terlalu membatasi terkait dengan penggunaan gawai atau terkait dengan penggunaan handphone kepada saya. Karena memang setiap saat atau saya melaksanakan kegiatan dengan gawai ini, saya selalu menaruh bebas HP saya di rumah. Dan juga passwordnya mungkin orang tua saya tahu. Sehingga kalau orang tua saya lihat HP saya tidak problem Bapak, saya tidak masalah. Karena di sini juga mungkin bisa menjadi salah satu kontrol daripada orang tua. Tapi juga di keluarga saya juga itu mungkin orang tua saya memberikan saya privasi tersendiri. Sehingga mereka percaya bahwa saya bisa mengatur apa yang harusnya bisa dilakukan oleh anak remaja, atau mungkin bisa dikatakan bahwa kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu selalu yang disampaikan oleh orang tua saya. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, sehingga kami memberikan kepercayaan kepada mereka, memberikan kepercayaan kepada saya, dan saya juga tidak boleh menyanyiakan kepercayaan itu Bapak. Sehingga terkait dengan pembatasan penggunaan gawai dan sebagainya, bagi saya kalau secara pribadi gawai ini juga sebagai salah satu media kita remaja untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya. Sehingga mungkin memang harus ada batasan. Kalau memang di usia SMA atau usia SMP atau usia SD itu memang harus dibatasi.
Tapi kalau sebagai remaja yang harus berkembang dengan IT, usia yang sudah mahasiswa mungkin, itu memang kita harus bisa lebih belajar dengan IT kalau dari saya. Oke. Baik, saya kembali ke Ibu Wahida. Tentunya seperti yang disampaikan tadi bahwa memang sekarang kan ini eranya anak-anak muda karena era digitalisasi, apalagi dengan sekarang ini dengan perkembangan zaman perlu ada upaya orang tua perlu memahami yang namanya kebutuhan anak terkait dengan gawai dan dengan lain sebagainya. Tentunya sebenarnya bagaimana sebenarnya ini terkait dengan pola asuh dari orang tua sendiri ini, apakah mempengaruhi juga terkait dengan mental maupun pergaulan anak terkait dengan pola asuh ini, orang tua yang salah, entahkah dia mungkin terlalu otoriter atau terlalu sayang dengan dimanjakan sehingga anak itu terkadang mencari kebebasan atau mencari hal-hal yang perlindungan di luar sana. Silakan Bu Ayu. Ya, baik. Bicara tentang pola asuh, Pak, sebenarnya dimulai sejak dini. Bagaimana pembiasaan yang positif itu harus kita terapkan pada anak-anak kita. Seperti contoh, kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, anak-anak usia 1 tahun ataupun 2 tahun kadang-kadang tidak bisa tidur kalau tidak pegang HP. Kadang-kadang game-game itu kan mereka sudah mereka kebutuhan. Hanya memang kita selalu menyampaikan ataupun mengedukasi bagaimana kita kembali ke zaman dulu. Itu anak-anak kita biasakan dengan permainan-permainan alamiah yang seperti dulu kita kecil itu ada main apa namanya bikinkan dia mobil-mobil dari bahan-bahan alamiah begitu ya. Nah, itu. Jadi ini juga saya bisa melihat bagaimana di cucu saya ya, mamanya sedikit membatasi. Karena kalau dia tidak pegang HP ngamuk dia. Kalau lihat game itu selesai itu lihat monster apa dia lakukan. Dia praktekkan bagaimana monster itu gigit orang apa. Nah, akhirnya oleh ibunya dibatasi istilahnya, dicarikan mainan-mainan yang biasa dibikin seperti dulu ya. Nah, itu akhirnya terbiasa sampai sekarang. Dia nanti pegang HP ketika waktu-waktu tertentu, itu pun nanti kita lihat sudah betul-betul memang dia bisa setelah 1 jam bisa dia lepas HP ya, kita perlakukan. Nah, ini pola asuh yang harus kita buat sejak awal, karena kalau sudah terbiasa Pak akan semakin sulit untuk kita urus nanti ketika mereka beranjak lebih besar ya, ini seperti itu. Ya. Baik, saya kembali ke Bung Ijat. Ini seperti yang disampaikan juga tadi Ibu bahwa terkait dengan teknologi sekarang. Mungkin kalau Bung Ijat ini dari mewakili generasi Z ya, Gen Z atau generasi apa? Gen Z, Pak. Gen Z ya. Yeah. Artinya kalau saya milenial. Sure. Artinya memang ada perbedaan kalau generasi milenial dengan Gen Z ini mereka lebih tersentuh dengan mungkin dengan namanya teknologi. Nah, tentunya ini juga apalagi dengan sekarang mungkin ada anak muda itu paling banyak adalah generasi Z. Artinya yang sudah bersentuhan dengan teknologi. Ini juga bagaimana Bung Ijat juga bagaimana mungkin mengkolaborasikan bagaimana kebutuhan teknologi, kemudian juga bagaimana nilai-nilai orang tua juga harus diikuti, dan perkembangan zaman juga jangan sampai ditinggalkan. Ini bagaimana juga tantangannya? Silakan Bung Ijat. Baik Pak, saya sendiri selaku generasi Z ya, selaku generasi Z yang ada di Kabupaten Bohol ini, tentunya Gen Z itu bisa dibilang adalah generasi yang bisa dibilang generasi yang serba instan sebenarnya. Sehingga dengan adanya gawai atau perkembangan teknologi pada masa ini, kami dari generasi Z sendiri memang betul-betul harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan perkembangan daripada IT sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa kita sebagai manusia, bahwa kita mempunyai norma-norma atau batasan-batasan yang harus kita perlakukan juga. Karena sebagai Gen Z juga saya dari SD maupun SMP diajarkan mungkin mata pelajaran PPKN, itu terkait dengan norma-norma yang harus kita laksanakan sebagai seorang manusia. Sehingga kita sebagai Gen Z tidak melupakan IT dan juga tidak melewati daripada batas norma itu sendiri. Kalau kita kaitkan lagi dengan generasi berencana Bapak atau Ibu, kami juga memanfaatkan platform seperti TikTok maupun Instagram, sehingga model-model edukasinya kami bisa mengikuti tren-tren yang ada di Instagram maupun di TikTok. Biasanya mungkin ada yang tren ubur-ubur ikan lele. Nah, biasanya kita bikin tagline juga, ubur-ubur ikan lele jangan dulu nikah dini le. Nah, biasanya gitu Pak. Jadi kita betul-betul harus bisa memanfaatkan itu. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa live YouTube Studio RRI Bohol.
dari Jalan AB Timur nomor 32 Kelurahan Kali Kecamatan Biau dengan frekuensi 89 MHz. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0822 9254 4965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di kesempatan pagi ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iya kak Macet, berarti itu sama nih, saya juga hamil Macet. Yo memang, kita harus jaga kita anak ini supaya nanti dari tubuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Iya. Kalau begitu gimana Macet? Iya sudah Macet, ya kita tempat sudah langsung ke posyandu sudah. Proses kehamilan kayaknya. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Nanti kalau dalam 2 sok kawin, saya sudah dapat cewek atau cowok? Ya mau cewek atau cowok nggak masalah. Yang penting nggak stunting tuh sayang. Stunting? Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti nggak mau stunting. Takut Mas sayang, ada yang bikin takut. Apa Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP belum ada? Apa dia mau? Pokoknya orang dua mesti kawin. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dari Studio Mini RRI Buol melalui frekuensi 89 MHz dari Jalan AB Timur nomor 32 Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi edisi hari ini 11 Februari 2025. Di segmen akhir dialog kita di pagi hari ini, pendengar tentunya ya kami coba sapa penelpon dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Masih dengan Karto di Tongon. Ya, silakan Pak Karto. Ada lagi satu pertanyaan ini. Ya. Bagaimana caranya mengarahkan anak ini memakai HP? Ya. Sementara umurnya masih di bawah, masih kelas 4 SD. 4 SD ya. Sedangkan di sekolah dia dituntut dia untuk harus tahu dengan aplikasi yang ada di HP ini. Baru bagaimana caranya ini mengatasinya? Ya, baik. Ya, itu begitu saja Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karto di Tongon. Ya, mungkin langsung saja mungkin di akhir segmen kali ini mungkin saya langsung saja ke Ijat dulu untuk tanggapannya sekaligus mungkin tanggapan terakhir. Silakan. Ya, baik. Selamat pagi Pak Karto. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak tadi, karena usia mungkin Anda Bapak itu ada di usia kelas 4 SD ya kalau tidak salah tadi. Kalau saya sebagai generasi muda yang tentunya juga akrab dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gawai saya atau dalam HP saya, Bapak
Bapak mungkin bisa memanfaatkan ada yang namanya mode anak dalam HP itu Pak. Ada yang namanya mode anak sehingga antara HP-nya Bapak dengan HP-nya anak itu bisa terkoneksi. Bapak bisa memantau dari HP-nya Bapak apa saja yang diakses oleh HP anak Bapak. Atau Bapak juga bisa membatasi kira-kira aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh anak Bapak di HP-nya anak Bapak. Jadi Bapak bisa manfaatkan mode anak. Hampir semua handphone itu sudah ada mode anak Pak. Jadi mungkin Bapak bisa coba searching saja di Google, mengaktifkan mode anak itu di Google seperti apa. Bapak bisa manfaatkan kalau dari saya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, saya kembali ke Ibu Wahida. Mungkin bisa ditambahkan Bu Wahida terkait dengan apa pertanyaan dari Pak Karto tadi ya. Iya, baik. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Ijat tadi ya, sudah sangat tepat sekali Pak. Kalau saya sih karena si anak dituntut sekolah ya untuk bisa menggunakan HP dan karena ada aplikasi yang harus bisa diakses terkait dengan mata pelajaran, itu tadi yang pertama yang disampaikan oleh Pak Ijat, aktifkan mode anak, kemudian bekerja sama dengan guru sekolah Pak, karena tadi Bapak sampaikan sudah mulai pacaran, ini sesuatu hal yang luar biasa ini kalau usia 4 tahun kemudian sudah mulai terdeteksi dia mulai suka-sukaan dengan lawan jenisnya ya Pak. Jadi ini sesuatu yang terlalu dini. Kalau menurut saya sih kelas 4 SD itu sudah ada indikasi untuk pacaran. Nah itu tadi Pak, jadi tolong protek anak Bapak ya, bekerja sama dengan pihak sekolah, kemudian kawal terus anaknya Bapak, apalagi kalau cewek Pak ya, kita bisa mencegah, masih belum terlambat Pak kalau menurut saya Pak ya, diperkuat lagi kerjasama dengan mamanya kemudian dengan pihak sekolahnya. Baik. Gitu Pak. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Tentunya saya langsung ke Bung Ijat. Mungkin di akhir kesempatan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dalam upaya merencanakan mungkin pernikahan maupun upaya pencegahan stunting. Apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di Kabupaten Bogor? Sekaligus closing statementnya, Bung Ijat, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya sebagai generasi Z, sebagai generasi muda, juga sebagai generasi berencana, tentunya kami atau saya juga berharap di mana tercipta target daripada Indonesia itu sendiri yang tagline-nya Indonesia Emas ya kalau tidak salah Pak. Itu memang betul-betul bisa tercapai dengan memanfaatkan usia produktif daripada masyarakat Indonesia nantinya. Yang tentunya itu akan tercapai kalau kita sebagai remaja mampu memupuk atau mempersiapkan kehidupan yang berencana ke depannya. Sehingga kita bisa merencanakan dari sekarang, kira-kira kita mau jadi apa, kira-kira kita menikahnya kapan, kira-kira kita harus punya ini kapan. Nah, kalau dari saya sebagai generasi muda sendiri, closing statement saya adalah mari kita sama-sama merencanakan kehidupan kita ke depan, sehingga generasi di masa yang akan datang itu sudah bisa menikmati hasil daripada rencana kita itu sendiri. Terima kasih. Ya, saya ke Ibu Wahida, mungkin langsung saja apa yang menjadi harapannya kepada masyarakat dan himbauannya dan closing statementnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih terkait dengan topik ya cegah nikah anak kita dan stunting hari ini. Tentunya kami sangat berharap kepada setiap keluarga untuk bisa bagaimana meminimalisir supaya tidak terjadi pernikahan-pernikahan yang di bawah usia tadi, karena tentunya sangat berdampak sekali terutama pada tingkat atau laju pertumbuhan penduduk kita ya, di mana jika mereka menikah terlalu muda atau dini, tentunya siklus untuk reproduksinya mereka itu akan lebih panjang dan tentunya akan melahirkan anak lebih banyak ya. Nah ini kalau dulu sih kita punya slogan banyak anak banyak rezeki, tapi kalau sekarang ini tidak lagi sesuai dengan zaman, banyak anak banyak masalah ya itu. Nah banyak sekali persoalan-persoalan akibat daripada tidak terkendalinya
kelahiran dari setiap keluarga, dampak sosialnya, dampak ekonominya terutama ya, dan masalah yang paling penting adalah terjadinya stunting. Nah ini yang harus kita cegah agar supaya insya Allah negara kita ya, khusus lagi untuk Kabupaten Bohol ini, angka prevalensi stunting yang dari 2023 kemarin ya, 2022 ya, sebanyak 32%, kemudian prevalensi di 2023 sebanyak menurun dia 2%, jadi sebanyak 30%. Ini di tahun 2024 kami menunggu rilisnya, insya Allah mudah-mudahan lebih turun lagi, sehingga generasi-generasi kita yang ada di Kabupaten Bohol ini bisa menjadi generasi-generasi emas, bisa menjadi generasi-generasi yang unggul nantinya. Demikian, sehingga Bohol emas bisa kita capai di 2045. Baik, terima kasih seluruh narasumber yang sudah ada di studio. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog lintas pagi RRI Bohol di pagi hari melalui frekuensi 89 MHz. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bung Mukjizat Ramadan, Ketua Forum Genre Kabupaten Tolitur yang sudah hadir di studio. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian Ibu Wahida, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bohol, sudah hadir di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. RRI Radio Republik Indonesia dari Jalan Abedi Mumun nomor 32 Kecamatan Biau, Kelurahan Kali. Inilah Studio Mini RRI Bohol di frekuensi FM 89 MHz. Telepon 0822 9254 4965. RRI Radio Republik Indonesia.